Ada yang mau naik silakan. Yang mau bertanya lebih baiknya naik saja. Ngobrol nyantai, enjoy saja, belajar bersama. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, kami tidak bisa on cam guru karena sekarang ini kan lagi mengendarai mobil. Tapi saya pakai headset guru, headset Iya. saya. Iya, yang penting hati-hati ya Kang Najawudin ya. Iya, tetap itu aman guru, enjoy kita guru, tenang guru kita. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Jadi Kang apa judulnya itu guru? Malaikat Malik ya? Oh iya, tadi saya menjelaskan Ya. aku Ya. malaikat Malik yang nyata. Ya. Ya, guru, memang kita ini kan selalu terikat dengan wujud kita guru, ya dah. Malaikat Malik itu selalu kita wujudkan dalam suatu sosok, ya dah. Itu Ya, hayalan. boleh saja, hayalan. Nah, jadi sosok ini guru yang membuat hijab kita untuk menerobos arti yang sebenarnya malaikat Malik ini sebenarnya, guru, ya dah. Jadi disitulah kita banyak terhijabnya, kita terbungkus oleh kewujudan tadi kan, karena malaikat Malik tadi kita gambarkan dalam satu sosok. Nah, inilah yang sulit. Padahal kalau dengar ceramah guru, ya, itu sangat tercerahkan. Sangat tercerahkan gimana? Karena sebenarnya malaikat Malik ini adalah penguasaan diri kita terhadap apa yang Allah punya. Nah, yang Allah punya kan kita klaim, ya, kita klaim punya kita klaim wujud kita. Nah, ini jadi sulit kita menerobos untuk yang makna yang tersirat. Jadi kita tuh selalu bermakna yang tersurat. Padahal sebenarnya kalau kita dapat menerobos makna yang tersirat, itu sangat nikmat dan enjoy, sangat luar biasa. Tapi ini sebenarnya guru ya perkara enjoy kan, mana bu? Perkara ini guru, perkara apa? Perkara hidayah, bilang kita kan, hidayah Allah. Jadi ke-enjoyan ini juga, makanya guru tadi bilang, bagi yang terpahami tetap enjoy, yang tidak terpahami juga enjoy. Ya harus Pak. Harus. Ya, harus. Ya, jadi itu memang jadi yang masalahnya yang kita sulit menerobos enjoy ini guru, ya. Enjoy ini kadang-kadang kita ini kebanyakan masih di tersuratnya enjoy. Jadi kalau kita sudah menaati aturan Islam, itu sebenarnya betapa nikmatnya kita itu. Pada itu sebenarnya belum menerobos mana enjoy yang makna yang tersurat. Kiri Pak. Makna yang tersurat. Nah, Maju lagi Pak. makna yang tersirat maksudnya itu. Nah, itu kita. Jadi kita ini memang sangat sulit selagi kewujudan kita ini masih kita tampilkan dan kita narasikan. Inilah yang menjadi hijab kita itu untuk menerobos kata enjoy. Makanya kata enjoy ini sulit yang diterobos oleh kebanyakan saudara-saudara muslim kita. Jadi kalau sudah enjoy yang guru terangkan tadi, wah betapa nikmatnya kita hidup ini. Terutama saya pribadi guru, saya kan lagi taksi gokar, ya, saya lagi online kan. Saya itu begitu nikmatnya melayani penumpang saya berkendara. Jadi saya itu begitu enjoy di setiap keadaan.
setiap keadaan karena kita sudah enjoy istilahnya kan. Jadi malaikat Malik itu tadi berapa puluh tahun saya menguasai seperti malaikat Malik ini berkuasa atas diri setelah dengar cerita, dengar ceramah guru khususnya saya itu yang membuka hijab saya itu yang menjadi saya enjoy dalam makna sebenar-benarnya. Mungkin itu guru, lanjut guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kebanyakan manusia memahami enjoynya masih enjoy yang tersurat, enjoy yang ala manusia. Mantap guru, subhanallah. Padahal enjoy itu bukan manusia. Masuklah yang tersirat, masuklah ke dalam dada. Itulah enjoy yang sebenar-benarnya enjoy. Siapakah dia? Bila manusiamu sudah hancur lebur, yang ada hanya Allah, ya itulah enjoy, ya itulah surga. Jadi surga itu hakikatnya ya Allah sendiri. Ya dah bang. Iya, cocok guru itu. Waduh, subhanallah. Saya guru sudah lama nggak ngikut live guru. Saya tuh nggak dapat ini terus kan. Mana saya pegang apa guru tuh live. Jadi saya nonton video-video guru tuh lah kan. Video guru tuh lah saya tonton. Setiap kali video guru saya tonton. Ya karena saya udah ngalamin live-nya kan. Benar saya terbuka HP langsung live cocok. Itu sudah saya bagikan juga sama teman. Karena kadang guru memang kalau saya pribadi saya share ke teman-teman tuh banyak nggak ngerti guru, nggak ngerti yang enjoy itu sebenarnya. Enjoy tingkat yang tersurat guru dia ini, ya tak? Jadi kalau kita sudah menaati aturan, kita sudah penuh sholat, sudah baik kepada orang, sudah enjoy itu kita. Memang benar itu, sudah enjoy itu sebenarnya. Tapi belum mencapai makna yang tersirat. Nah itu guru. lanjut guru, lanjut. Jadi saya itu aja guru sekarang kan lagi taksi online itu saya itu memang di luar kebiasaan teman-teman guru ya. Saya itu keluar jam 6 guru ya. Pulang jam 10 malam, kadang jam 11 malam, tapi enjoy aja guru. Enjoy aja. Semangat ya, enggak capek Nah, ya. Semangat ini guru, enggak capek, subhanallah. Jadi ini benar-benar saya rasakan istilahnya kan langsung enjoy. Ini enjoy makna yang sangat hakiki. Itu guru. Itulah yang membuat powernya Kang Najamuddin itu powernya melebihi apa yang dibiasakan oleh manusia. Iya. Semangatnya luar biasa ya kan. Namun kebanyakan manusia kan memahami makrifat itu akhirnya meninggalkan pekerjaannya, nyepi dari manusia, ya kan? Iya. Itu makrifat masih ala manusia. Kenapa kok masih menjauh dengan manusia? Karena takut digoda manusia. Karena manusianya masih ada. Dimanapun dia hidup ya digoda terus. Baik yang disepi diramai ya digoda terus ya kan Kang Najamuddin. Iya. Benar guru, benar. Makanya kalau sudah seperti Kang Najamuddin ini sepi rame ya tetap enjoy ya kan. Enjoy ya guru. Karena Allah saya aja. Allah meliputi rame dan sepi. Allah meliputi baik dan buruk. Allah meliputi terang dan gelap. Makanya enjoy terus ya kan. Enjoy terus guru. Iya. Kang Najamuddin disambut teman kita yang di bawah Kang Najamuddin tuh. Siapa tuh guru? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf udah nggak kelihatan. Saya nggak pakai Bunda, kacamata iya. Nggak apa-apa, Kang Halim. Namanya juga santai. Iya Bunda. Aduh Bunda, sudah lama saya nggak nge-live sama Bunda seperti ini. Karena Iya. sudah saya lama nggak ketemu kan. Betul. Alhamdulillah. Lanjut Bunda. Iya. Ya.
Kalau saya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu warahmatullahi jalan wabarakatuh. jaga, salam damai kasih selamat sentosa saudara semua. Monggo Amin. dilanjut. Amin ya Allah. Terima kasih Kang Mas. Silakan kita beri waktu Kang Najimuddin dengan Bu Noni, silakan. Baik, Alhamdulillah Kang Halim. Ini hanya sedikit berbagi saja. Kalau di dalam surat An-Nas bahwa dikatakan minal jinnati wan nas, bahwa manusia dan jin itu satu paket. Sama halnya seperti tadi, itu satu paket. Maka hanya ada dua. Kalau ada manusia maka tidak ada Tuhan. Atau kalau ada Allah tidak ada manusia. Ya, secara tersirat gitu. Kemudian kalau manusianya ada maka jinlah yang ada gitu, karena dia satu paket. Tetapi kalau manusianya tidak ada, itulah surga. Tapi kalau manusianya ada, itulah neraka, yang tadi dihubungkan dengan topik kajian kita. Jadi memang kuncinya kita harus tiada, sehingga yang sesuatu apapun ya jadi tiada, yang ada hanya Allah. Itulah yang dirasakan enjoy oleh Abang tadi, Bang Najamuddin. Kemudian saya juga merasakannya yang luar biasa ya, yang istilahnya banyak hal yang tidak mengganggu. Apapun yang terjadi, hati itu terasa tenang. Hati tenang, itu berjalan saja seperti air mengalir. Yang disebut dengan air mengalir pun kedalaman itu beda-beda kajiannya gitu loh. Bukan sekedar air mengalir, tapi kita rasakan itu berlalu tanpa dia menyentuh gitu. Mungkin itu saja, mungkin bisa teman-teman yang lain berbagi. Itu Kang Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Bu warahmatullahi Noni. wabarakatuh. Silakan abang kita yang baru hadir, perkenalkan diri. Nggih, ngapunten dalem Gus. Kawula saking Tlatah Banyuwangi, salam tetepangan, salam seduluran, selawase. Intinya ngapunten dalem, kami hanya sebatas menyimak mawon. Monggo dilanjut, monggo. Oke, sami-sami nyimak, sami-sami belajar. Silakan Kang Saudagar yang baru hadir, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ya, saya kangen dengan yainya dan juga dengan Kang Najamuddin, lama tak bersua ya. Alhamdulillah. Ya, lama kami tak bersua. Apa kabar Yai dan Kang Najamuddin? Alhamdulillah baik Kang. Baik Kang. Enjoy Kang. Lanjut. Lama tak bersua kita ya. Iya. Ada setengah tahun ya. Ya hampir ya. Iya. Ada setengah tahun ya benar. Tapi masih Bagi ingat sahabat-sahabat yang di bawah mungkin ingin mengenal lebih dalam lagi tentang kajian-kajian yang ada di Enjoy ini. Di Enjoy pun juga ada YouTube-nya namanya Uripe Allah. Jadi memang di sini kajiannya mengenai yang tersirat, yang tidak banyak diketahui oleh banyak manusia. Silakan dilanjut. Saya sambil ngecas HP, silakan dilanjut. Lanjut Kang. kan sebab yang berbicara itu sudah, kalau sayanya kan masih masih menyimak, tapi kalau di saya sering juga tentang nontonnya itu tadi YouTube Uripe Allah dengan Kang Agus Salim. Bagi mungkin yang di bawah kalau di sini kurang mengerti, tolong di rujukan kepada YouTube-nya gitu Kang Najamuddin ya. Iya. YouTube itu kan bisa kita tonton kapan saja Kang, ya nggak? Kan nikmat kita itu Kang. Benar.
Tapi kebanyakan Kang, ya lanjut Kang. Tapi kebanyakan Kang, saya ngikuti Komal teman-teman yang sudah sejalur yang ini, tapi masih seperti sifat, tapi masih lengket di sifat. Kenapa lengket di sifat? Ya karena apa ya? Ya sulit ngenjoy tadi kan, tidak berani untuk ngenjoy tadi. Jadi kalau kita mau bicara tentang ke-enjoyan kita ini kan nanti kan mereka kan salah ini pula, nanti dibilang apa pula nanti kita ini siapa ini, apa ini cerita ini sepertinya kan. Padahal kita itu di tiap segi kehidupan pekerjaan kita berbicara semua sama orang itu kan sudah enjoy. Jadi kalau sudah dengan perasaan kita enjoy, tentu kita sangat nikmat berbicara dengan siapapun itu, dan apapun keadaannya kita tetap nerima itu apapun. Jadi kita sudah terlepas dari dualitas istilahnya kan. Jadi kita itu bisa enjoy, tapi kembali tadi kita kan tetap enjoy, tetap dimanapun berada teman apapun kita tetap enjoy gitu. Lanjut Kang, saudara, sambung Kang. Kang, saya ini sambil mengemudi Kang, tapi aman Kang. Saya pakai headset Kang. Lanjut. Bunda Noni, Ya, mungkin Bunda Noni. sahabat-sahabat yang di bawah juga ingin tahu juga perjalanan Bu Noni dulunya bagaimana. Kan banyak sahabat-sahabat yang di luar sana pun juga banyak yang mencari terkhususnya Ya coba Bu ilmu Noni, lanjut Bu ketuhanan. Noni. Bagaimana perjalanan Bu Noni Baik. bisa berbagi. Oh, iya. Begitu Bu Bunda. Noni ini yang dari Aceh itu kah? betul. Iya. Betul. Apa kabar Bu Noni? Lama juga tak Bu Noni tak dengar suara Bu Noni. Gimana Bu? Ya, alhamdulillah. Enjoy ya? Enjoy, alhamdulillah. Baik. Jadi memang ada dua yang dilakukan dalam pencarian ilmu ini. Yang pertama itu adalah taraki, yang satu lagi tanajul. Taraki itu dari bawah ke atas, tanajul itu dari atas ke bawah. Ternyata kalau taraki itu bisa dikatakan nggak akan pernah sampai. Benar. Karena manusianya yang berjalan ke atas. Benar. Tetapi harusnya itulah yang kita lakukan, tanazul. Hanya Allah itulah yang bermahrifat, kalau Kang Halim bilang kan gitu. Kemudian untuk dapat enjoy maka kita harus tiada. Bagaimana? Itu yang harus cari tahu. Harus cari tahu jalannya yang mana ini supaya aku tiada. Nah, jadi kalau saya selama ini sudah banyak belajar juga tentang fana. Tapi fana yang mana? Gitu. Karena hakikatnya memang kita fana. Tapi kita masih mencari fana itu gimana ya gitu kan? Intinya memang harus belajar untuk tahu bagaimana untuk kita memahami hakikatnya manusia itu tiada. Alhamdulillah Kang Halim memang diperuntukkan, istilahnya diberikan peran untuk itu. Dan saya sangat luar biasa karena pada saat saya bertemu Kang Halim, setelah saya mendengar 1-2 kajian Kang Halim yang ada di YouTube, terus hati saya itu tergerak. Wow, ini dia, ini yang mengetahui jalannya untuk saya bisa enjoy gitu loh. Banyak guru yang lain yang memberikan pemahaman, yang memberikan itu tidak akan bisa apabila kita tidak secara tuntas menyerahkan diri kita baik lahir maupun batin. Kesannya memang pada saat kita menyerahkan lahir batin ini, oh cuman segitu. Tetapi dampaknya setelah kita menyerahkan itu berkesinambungan dan terus dia bertumbuh pemahaman. Setiap kita mendengar, kedalaman kita memahami, terasa, oh aku kemarin memahami ini di sini. Ternyata sekarang ini udah lebih dalam lagi pemahamannya gitu. Kalau kita yang tarekat ini
terlalu detail kalau menurut saya, sehingga entah kapan kita bisa selesai. Karena semua dikaji, banyak sekali, nggak habis-habis. Ya, namanya ilmu Allah itu nggak akan pernah habis gitu loh. Tetapi yang diajarkan oleh Kang Halim ini, inilah jalan mahzud, jalan yang paling cepat sebenarnya. Karena memang dia langsung tek di atas. Setelah itu monggo, kalau ingin menggali lebih dalam, mungkin bisa setiap diri menggali lebih dalam. Tetapi setelah kita mengetahui bahwa yang ada hanya Allah, tidak perlu lagi, karena kita nggak ada, kecuali Allah itu sendiri memberikan, menyajikan kepada kita, ya kita santap, kita dengar, kita renungin gitu loh. Karena ada juga beberapa kawan atau teman itu dia masih ingin mau belajar sana belajar sini. Padahal setelah kita tahu kita tiada, yang ada hanya Allah, bagi Allah mudah belaka pada saat ia menurunkan ilmunya. Jadi tidak perlu kita itu mencari-cari, menggali-gali lagi, karena udah enjoy, kemudian Allah itu akan menurunkan. Memang kalau itu hak kita. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi Bunda Noni, mantap Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam hormat selalu. Sehat, berkah, bermanfaat, dan selamat selalu buat semua guru-guruku. Amin, amin. Yang pertama buat Kang Enjoy. Apa kabarnya Kang Enjoy? Semoga Alhamdulillah saat Kang ini, Sesat. detik ini dalam keadaan sehat selalu semua keluarga. Amin amin ya rabbil alamin. Begitu Monggo juga dilanjut, sebaliknya. karena sesat ini sudah tidak butuh Allah, tapi Allah yang butuh sesat. Monggo dilanjut. Sesat hanya silaturahmi aja, kangen sama Kang Enjoy. Monggo lanjut. Amin ya, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Kang Mas. Saya Ridwan dari Kabupaten Natuna. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita di Laut Cina Selatan nih. Silakan Ya, Kang Mas, saya- apa yang mau disampaikan? Saya pribadi terima kasih telah dapat hadir bersama saudara-saudara, terutama Kang Halim ya, yang nama Hijaya saja. Kok tahu Kang Mas? Ya, tadi Ibu tadi ada bilang Kang Halim Oh katanya. iya. Ya, dari mana Kang Halim? Asli saya kelahiran dari Jawa Timur, kota Pasuruan, tapi sudah 6 tahun ini sudah hijrah ke Sumatera Utara, Kang Mas, Medan. Alhamdulillah, izinkan saya ambil manfaat dari Ya. Pak Ustadz Halim, Pak Habib, Sama-sama belajar Kang Mas. Ala Nabi. Ini pengalaman saya juga ingin mengetengahkan bahwa terkait dengan enjoy saja ini, mudah-mudahan salah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah tidak enjoy gitu. Mungkin ini iktibar bagi kita ya, karena kekasihnya kan untuk iktibar dari umatnya pernah merasa tidak enjoy. Kalau kita tarik dari awal ketika di Gua Hira itu kan dia mendapatkan Iqra. Jadi kan dia berkata menjawab bahwa ma'ana biqori kan. Jadi tidak tahu membaca dan menulis. Jadi ketika Jibril mengatakan Iqra berapa kali baru dia paham. Sebelum dia paham kan dipeluk. Bahwa ketika dipeluk itulah cerita yang sangat berkesan sebenarnya. Ya karena ketika dipeluk itu kan hampir mau melepaskan gitu kan. Jadi apa bahasanya kalau kita bahasa Melayu tuh kau itu aku ini api itu dalam istilahnya kan. Jadi setelah itu keluar lagi ayat Al-Mudatsir berselimut, artinya kan belum enjoy gitu kan, belum enjoy dalam arti dalam kepompong. Terakhir kan dia bertemu sama pamannya
istrinya yang Naufal ya namanya itu kan. Nah, endingnya seolah-olah dia diwisuda secara syariatnya gitu kan. Bahwa kau itu sama dengan aku gitu. Nah, baru mulailah enjoy itu. Ini mohon maaf, mohon petunjuk dan penjelasannya karena tidak gampang bahasa sependek enjoy aja itu untuk kita nikmati karena memang kita tidak ada kuasa, gitu kan. Tidak ada kuasa. Jadi ini memang tergantung rezeki juga. Nah, itu rezeki. Apa yang dah ditengahkan oleh Tuan Guru tadi, memang inilah kajian untuk mengikis seperti apa kita membuang hijab-hijab sehingga bisa fana wal bako, enjoy saja gitu. Saya sangat setuju sekali, ini dah jadi trending saya, tagline saya, enjoy saja ini gitu. Jadi memang saya secara pribadi memang belum pernah mengikuti tarekat dan saya masih ingin sebenarnya ya kan, cuman belum ke situ. Cuman saya jalani apa yang enjoy saja gitu. Tarekat enjoy saja. Mungkin bolehlah ini dibuat tarekat enjoy saja ya kan. Lagi ngapain yang kata si sopir tadi kan, Pak sopir tadi, ya senang susahnya meliputi. Ya jadi kan terjemahan daripada meliputi segalanya gitu. Gitu mungkin singkat perkenalan saya dari Natuna. Mohon petunjuk lebih lanjut dari saudara-saudara semuanya yang ada di Komal dan terutama kepada Tuan Guru Halim, Tuan Guru enjoy saja. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallu ala Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memang bagaimana mungkin kita bisa memfana-fanakan diri manusia kita. Wong sudah fana, apanya yang mau difanakan? Kita sudah mati, apalagi yang mau dimati-matikan? Enjoy saja. Makanya banyak orang yang tidak paham, sulit untuk mematikan dirinya. Memang sulit. Kenapa? Karena masa yang mati mau memati-matikan diri ya sulit. Iya. Karena kita belum bertemu dengan fitrah diri manusia kita. Kalau kita sudah bertemu dengan fitrah diri manusia kita, maka semuanya enjoy. Biarlah Allah yang mematikan dan yang menghidupkan. Susah, senang, yang penting enjoy. Kita sambut dulu abangku Isa. Perkenalkan diri dan mungkin ada sejarah perjalanan di dalam pencariannya. Silakan abangku Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk sahabat-sahabat yang di Komal. Alhamdulillah Kang Mas sehat selalu. Saya Isa Haddad dari Pontianak. Wa syukurillah, kira-kira 11 bulan yang lalu saya sudah dibaiat oleh Kang Mas. Memang saya sudah juga banyak berguru ke beberapa guru kan. Tapi ketika Kang Mas menyampaikan satu YouTube tentang Tuhan aslinya manusia, nah itu saya bilang ke Kang Mas, ini tetangga-tetangga yang mendengar ini bisa marah. Kang Mas nih saya bilang, ya kan, marah ini tetangga-tetangga yang tidak sampai ke situ gitu. Jadi saya secara khusus berdialog dengan Kang Mas. Saya ceritakan tentang saya berguru karena sama kajiannya sama, cuma arahan Kang Mas, Mas Isa itu masih ada manusianya. Oke, ngerti saya kan. Nah, saya ikuti terus YouTube-nya Kang Mas ya kan, baik yang sudah lama maupun yang baru. Alhamdulillah lah, saya sudah bisa berjalan bersamalah dengan sahabat-sahabat yang di Komal ini. Memang saya lihat juga kajian-kajian Kang Mas ini, saya bilang Kang Mas,
Kalau guru saya dulu di Pontianak ini sudah dia tangkap, Pak. Sudah ditangkap, sudah berapa kali diproses di Polda, kan? Bahkan dikucilkan segala macam membahas hal-hal ini. Tapi alhamdulillah karena sekarang ini YouTube sudah beredar, buku-buku juga sudah banyak tentang kajian-kajian ketuhanan. Ya akhirnya kita bisa menyampaikan ini secara bebas. Walaupun masih ada hal-hal yang memang saya ditutupi. Pun masih ada hal-hal yang memang ada juga ini Kang Mas yang kemarin saya sempat juga tergelitik, ada di kanal-kanal tertentu bahwa Tuhan itu tidak nyata, Tuhan itu gaib, Tuhan itu tidak wujud, Tuhan itu tidak berbentuk. Ya itu kan pendapat mereka ya masing-masing berbeda, tidak masalah. Dan kita juga di kajian ini juga tidak menilai siapa yang menyampaikan. Yang penting prinsipnya enjoy saja. Hahaha. Silakan lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita sambut lagi abang kita. Kita lanjutkan ke Abang Langit yang baru hadir. Silakan perkenalkan diri dan apa yang mau disampaikan di sini. Prinsipnya kita belajar bersama. Lanjut Abang Langit. Ya, assalamualaikum. Dengar nggak suaraku ini? Jelas abangku. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, ini temanya apa ini Mas? Karena saya ini baru masuk ini, nggak tahu judulnya apa ini yang dibahas ini. Sekarang temanya Aku Adalah Tuhan Yang Asli. Begitu Kang Mas. Wah, astaga. Iya. Judulnya cukup ngeri-ngeri ini. Ya, saya tulis saja biar tahu judulnya. Aku Adalah Tuhan Yang Asli. Kira-kira dengan judul itu apa yang mau disampaikan ke Mas? Dengan judul itu saya juga kan ini masih dalam tahap belajar, tahap mencari. Ya, sebenarnya saya ingin mencari tahu juga hakikat sebenarnya judul itu, karena saya mungkin belum sampai ke situ, masih pemahaman saya masih belum ini. Jadi siapa tahu ada sahabat-sahabat di sini di dalam grup ini yang bisa lebih mendalam lagi untuk membahas masalah judul itu. Kalau saya minta maaf, maksudnya saya belum bisa, mungkin belum terlalu paham karena saya masih dalam pencarian juga ini, Bang. Ini mohon maaf, saya panggil apa ini, Mas? Bang atau apa ini, Mas? Terserah Bangku lah, panggil apa yang enak. Oh, aku panggil abangku juga ya. Ya Bang, ya. Siapa tahu ada yang lain di situ yang ingin membahas judul itu. Kalau saya ingin nyimak aja dulu ini. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah ada pemainnya yang sahabat-sahabat yang dalam grup ini yang bahas lebih nanti kita dialogkan bersama-sama, maksudnya buat pikirnya bersama-sama, kita kaji ulang ya. Oke, itu aja dulu saya Bang. Ya, terima kasih ya Bangku. Kita beri kesempatan untuk Bang Isa untuk menjelaskan Aku Tuhan Asli. Kita berbagi bersama Abangku Isa, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Mas, sambil merokok lah. Iya, enjoy aja lah. Makanya saya tutup kamera nih, biar bebas ngerokok. Lanjut. Jadi kan memang tanpa disadari banyak manusia tuh mengakuinya dirinya Tuhan, padahal Tuhan yang sebenarnya sudah ada, sudah nyata. Yang ngaku-ngaku bahwa ini haknya gitu. Yang bergeraknya dia, yang berkuasa dia, yang melihat dia manusianya, yang bisa makan juga dia manusianya gitu. Lupa dengan si dalangnya itu.
Nah, sehingga mengaku-ngakulah dia sebagai Tuhan yang asli. Ya, tanpa disadari, karena manusia ini kan tidak mau melepaskan haknya. Ibaratkan batu es, mau kena pangkung terus gitu. Coba Pak, batu es itu sudah tahu bahwa asalnya air gitu. Nah, lanjut yang lain silakan. Alhamdulillah, singkat padat abangku. Alhamdulillah. Kita beri kesempatan kepada Bunda Noni untuk memahamkan aku Tuhan asli. Silakan Bunda Noni. Ya. Baik, alhamdulillah Kang Halim dan teman-teman semua. Kalau saya itu melihat dari kadang-kadang dalam hal perenungan ya, pada saat ada pikiran, saya renungi, ternyata pikiran ini bukan pikiranku. Kemudian pada saat sakit, ternyata badan ini pun bukan badanku, karena aku nggak bisa mengatur dia untuk sehat, aku nggak bisa mengetahui ada apa di badanku ini, gitu. Kemudian perasaan juga begitu, tidak bisa mengontrolnya, mengaturnya. Ternyata perasaanku pun bukan milikku. Jadi memang secara lahir dan batin akhirnya memang bukan aku, yang ada ya Allah itu sendiri, gitu. Jadi itu yang luar biasa setelah kita belajar sama Kang Halim, setelah kita dibaiat. Itu terus meluncur renungan-renungan yang selama ini tidak terkaji gitu loh. Padahal kadang-kadang tengah malam itu akal ini terus jalan, mikir terus. Di situ baru ternyata akal pikiran ini pun bukan punyaku ya gitu. Jadi memang inilah Tuhan yang asli gitu. Baik lahir maupun batin. Mungkin itu aja Kang Halim. Silakan dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah, singkat padat Bunda. Kita beri kesempatan Abang Najamuddin. Oke, minta maaf ini saya ingin bertanya sama Ibu siapa tadi? Noni. Oh iya silakan abangku. Kan tadi Ibu bilang ini bukan pikiranku, bukan aku yang sakit. Terus siapa yang mengalami itu semua, Bu? Kalau boleh tanya. Ya Allah itu sendiri, cuman kita itu hanya menyaksikan ternyata. Karena kan tiba-tiba ada perasaan. Sebentar dulu Bu. Sebentar dulu Bu, aku nggak potong ini pembicaranya. Ya, baik. Ibu tadi jawab Allah itu sendiri, sedangkan namanya Tuhan kan, masa Tuhan sakit, masa Tuhan ini berpikir, sedangkan Tuhan kan Maha Pencipta. Kalau Ibu bilang Tuhan yang mengalami semua itu, gimana itu Bu pembahasannya itu? Ya, sebenarnya kalau kita kaji, inilah kenyataan Tuhan. Karena tanpa kenyataan ini Tuhan pun nggak ada, gitu ya Kang Halim. Kalau Tuhan yang maksudnya karena Tuhan kan nggak tidur, nggak makan, terus yang mengalami semua itu siapa itu? Yang mengalami semua fenomena-fenomena itu Tuhan nggak makan, nggak tidur, terus yang makan itu siapa? Yang tidur itu siapa? Kan yang harus hidup kita itu. gitu. Iya, yang hidup itu pun Allah itu sendiri, yang makan juga Allah. Tanpa yang hidup, nggak akan bisa kita makan. Berarti kalau Allah makan, berarti seperti makhluk dong, Bu? Ya, inilah kenyataannya Allah. Coba Bapak aja, kita balik dulu. Memangnya kita bisa mengetahui diri kita. Kita sakit, kok sakit? Kenapa kita nggak tahu? Iya, nah, terus ya. Kenapa kita nggak tahu? Kalau memang itu milik kita, ternyata memang itu bukan milik kita. Itu memang bukan milik kita. Itu memang bukan kehendak kita. Tapi di sisi yang lain, di satu sisi yang lain, Allah nggak sakit, Allah nggak perlu makan, Allah kan laisa kamitslihi syai'un, nggak seumpama dengan sesuatu. Jadi kalau kita dia semua jadi seperti makhluk dong Bu. Itu kan sisi yang lain kan benar juga, sisi yang lain memang kita bukan kita yang berkehendak, bukan yang kita, itu betul juga itu. Tapi di sisi yang lain ada juga ayat yang mengatakan Allah itu tidak membutuhkan sebuah, gimana itu anunya itu bagaimana itu bisa singkat benang merahnya itu gimana. Nah, kalau kita kaji dari 20 sifat Allah, ini cuma diskusi saja ya. Yang pertama itu wujud.
kan? Ini kan kita Nah, diskusi saja. Ya. Ya. Ya, Allah itu yang wujud. Sementara manusia itu maujud atau manusia itu Adam, artinya tiada. Nah, itu satu. Kemudian dari 20 sifat termasuk tadi iradat, kodrat, ilmu, hayat. Hayat yang hidup pun hanya Allah. Makhluk itu nggak hidup. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya mungkin Kang Halim perlu bantuan. Alhamdulillah. Untuk Bang Najamuddin, monggo dibantu Bu Noni. Ya, memang karena kita selama ini selalu menarasikan bahwa Allah itu berdasarkan pola pikir kita. Nah, ini yang kita sulit menemukan Allah karena kita selalu bernarasi dari kemanusiaan kita, ya. Nah, padahal Allah itu sebenarnya kalau kasih cerita yang lebih agak yang ekstrem dikit, dulunya Allah sendirian, ya. Sekarang juga Allah sendirian, nanti Allah juga sendirian. Nah, lebih ekstrem lagi ini. Karena Allah itu kan sudah terlepas dari kematian. Nah, tapi sesungguhnya kita semua ini kan ciptaannya. Nah, justru kita ciptaan inilah kita jadi peragaan Allah kita itu sebenarnya. Nah, cuman yang jadi masalah kita itu sehingga kita tidak bisa melihat Allah itu karena betapa lama kita itu meninggalkan Allah, mengambil hak Allah. Saya umur 56 tahun sekarang ini, ya. Setelah saya mengikuti kajian guru Halim, jadi saya itu tercerahkan. Oh iya, subhanallah. Nah, tapi sebelumnya itu saya itu pencarian sulit. Jadi memang kita ini memang sangat sulit sekali untuk memahami Allah karena pemahaman kita terhadap Allah itu selalu kita bernarasi dari ilmu. Nah, inilah ilmu. Padahal ilmu itu sebenarnya untuk istilahnya faktor-faktor aja. Sampai kapanpun kita sebatas ilmu itu. Karena kita itu di-frame oleh ilmu, dibingkai oleh ilmu itu sendiri. Sedangkan sedang mendapat ilmu dari satu sisi, dari sisi yang lain itu pasti bentrok ilmu itu. Bentrok. Ya karena narasi kita tadi sebenarnya. Nah, kalau saya mengatakan, saya lebih ekstrim tadi, dulunya Tuhan itu sendiri, sekarang Tuhan itu sendiri, dan saat ini juga sendiri. Mungkin lanjut ditambahkan Ibu Noni sama guru. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana jawabannya Abang Kulangit? Apa sudah terpuaskan apa belum? Ya, agak belum sih. Cuman ini masalahnya. Yang saya pertanyakan kan yang ini. Kan judulnya ini kan judulnya Aku Tuhan Asli gitu ya judulnya ya. Ya, Aku Tuhan Asli. Saya jelaskan dulu begini. Kita selama ini Abang Langit kan yakin bahwa Abang Langit itu adalah makhluk, ya kan? Ya tidak? Abang Langit makhluk apa holik? Iya. Ya. Kebanyakan manusia mengaku-ngaku dirinya adalah makhluk. Kalau pemahaman saya ini makhluk. Namun realita di lapangan kita bukan makhluk. Kita seolah-olah jadi holik. Ketika saya makan seolah-olah aku yang menciptakan aku makan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa makan? Tuhan kok makan? Tuhan kok minum? Semuanya seolah-olah kita yang bekerja, kita yang berkuasa, yang menciptakan kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa naik motor, kita bisa bekerja dan sebagainya. Seolah-olah kita penguasanya, ya enggak, Abang Langit? Berarti selama ini kita ini tidak mengakui, tidak mengimani bahwa manusia kita ini adalah makhluk. Tapi selama ini kita sudah berubah atau sudah mensyirikan Sang Pencipta karena kita sudah jadi pencipta sendiri-sendiri pada diri kita sendiri. Ya tidak, Abang Langit? Bisa dipahami, Abang Langit? Nah, berarti kalau Anda ingin tahu, ya silakan dilanjut Bang, saya ini nyimak. Ya, kalau Anda ingin tahu makhluk yang sebenar-benarnya makhluk, coba kita lihat orang yang sudah meninggal dunia, mayat.
Mayat dikasih makan, tidak bisa ngunyah, tidak bisa nelan. Dikasih minum, tidak bisa menelan. Kenapa manusianya kok tidak bisa menelan? Ternyata bila dipahami, yang butuh makan, yang butuh minum itu ya hidup, bukan badan. Berarti yang butuh makan, yang butuh minum, dan yang butuh segala sesuatu ya hidup itu sendiri. Makanya manusianya enjoy saja. Kenapa? Karena manusia sudah menemukan fitrah dirinya sebagai manusia, yakni makhluk. Jadi manusianya enjoy saja, dikuasai oleh Sang Kholik. Jadi apapun yang dilakukannya bukan lakunya manusia lagi. Maka dari itu manusia selama ini masih terdoktrin, terdogma dengan kemanusiaannya. Sehingga manusia memandang Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bekerja. Seolah-olah itu pekerjaan manusia semua. Karena manusianya telah mensekutukan Tuhan dengan dirinya di dalam hatinya. Bisa dipahami, Kang? Oh, mungkin masih sinyalnya. Kang Rista Tarum gimana? Saya nyimak, boleh mungkin sebagai sharing kita. Iya. Jadi terkait dengan itu, maksud saya mungkin sedikit saya belajar ngomong terkait dengan ini, ya kan, nanti mohon petunjuk Kang Halim, Ustadz, ya. Iya. Saya mengambilnya dari gini, kalau dalam bahasa itu mungkin Saudara Langit tadi bilang dalam sifat 20 tadi kan. Jadi ada pernah saya dengar bahwa kuat kainat itu tidak memberi bekas. Dalam bahasa sekarang ini mungkin duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal itu tidak memberi bekas. Artinya itu kita itu tidak memberi bekas. Artinya bekas semua. Bekas apa namanya? Sepakat kudrat dan iradatnya dalam takluk hayatnya gitu kan. Nah, jadi sepertinya kita di dunia ini adalah cerita yang diulang. Kita itu diminta menjadi penonton yang sejati, penonton yang taat gitu. Jadi hakikat yang sebenarnya itu kita itu menjalani, yang mengingat, yang berpikir, yang menyaksikan itu sendiri juga, ya. Setelah kita sampai di situ ya enjoy saja, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saja, mohon petunjuknya nanti kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pemahaman saya, memang hal ini untuk bagaimana otak ini, pemikiran ini tidak menguasai saya. Karena yang pertama-tama yang diciptakan itu adalah akal. Kudrat dalam kajian 20 itu sepakat kudrat iradat itu adalah akal. Nah, itu akal itulah manifestasi daripada dia berganti nama. Kalau kita istilahkan dalam turunannya itu dia berganti nama. Artinya kalau dalam tingkatan 7 itu ahdiyah sampai ke insan itu dia berganti nama. Artinya dalam 7 susunan itu dia menciptakan, kalau dalam akal itu ia menciptakan dinding agar ya, karena ini kan penuh dengan sandiwara. Nah, jadi sebenarnya itu ia hanya berganti nama. Allah sampai ke insan gitu kan. Insan kamil gitu kan. Jadi ya manifestasinya itu ya lembaganya itu memang di insan itu sendiri. Berganti nama. Makanya aku itu Allah. Memang
agak-agak dengan akal memang tidak bisa kita mencerna aku itu Allah. Kalau di akal aku itu Allah adalah kita, apa ciptaan itu, ada kesirikan di situ, artinya aku Tuhan, ada dua Tuhan gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau dalam makna nazar ini sebenarnya pemahaman dalam makna nazar. Nazar itu adalah buah daripada kehusukan dan pemikiran itu. Artinya memang kehidupan ini adalah sebuah pemaksaan, sebuah monopoli. La tataharoku zaratun illa biiznillah. Artinya inilah kekuasaan saklek. Jadi sebenarnya enjoy saja. Kita ini diterima, harus menerima, karena asalnya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ada pemaksaan di situ. Ini dalam kajian. Mohon petunjuknya. Mungkin saya kalau panjang kemana-mana nanti. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Jadi memang enjoy itu karena manusianya itu tidak berhak apa-apa dan tidak berhak jadi siapa-siapa. Jadi kita diapa-apakan dan dijadikan siapa-siapa, ya kita harus enjoy, ngikuti apa yang sudah diceritakan, ngikuti apa yang sudah ditakdirkan. Karena kita yang dikuasai oleh Tuhan, bukan Tuhan yang dikuasai oleh manusia. Bagi manusia yang masih menguasai Tuhan, maka pemahamannya ya masih ala manusia. Yang saya jelaskan tadi, Abang Langit bisa memahami? Alhamdulillah ada sedikit lah ya. Silakan tanya lagi, tidak apa-apa. Kita belajar bersama di sini, Abang. Izin Tuan Guru, apakah apa yang saya sampaikan tadi ada yang perlu diluruskan, seperti apa gitu? Mohon petunjuknya. Oh, itu sudah benar, Abangku. Itu sudah benar. Maka dari itu, kenapa kok bisa enjoy? Karena bukan hak milik kita. Bila manusianya, dari judul yang pertama tadi, aku adalah malaikat Malik yang nyata. Malaikat Malik itu digambarkan sosok penjaga neraka, penjaga api. Maknanya, kalau kita memahami sosok, ya sampai kapan kita bisa memahami yang tersirat? Kita memahami sosok-sosok malaikat itu, kita hanya memahami yang tersurat saja. Seolah-olah kejadiannya itu besok. Padahal saat ini pun sudah terjadi. Ketika manusia masih miliki apa yang bukan miliknya, hidup bukan hak milik manusianya, kok dimiliki, kok diakui. Badan yang bukan hak manusianya kok dikuasai. Sehingga apapun dikuasai, ilmu dikuasai, amal dikuasai. Sehingga manusianya menghak miliki, akhirnya semuanya dimiliki, akhirnya panas. Hatinya panas, penuh sesak dengan surat-surat. Kenapa? Karena memaknai surat-surat masih dengan kacamata manusianya, tidak mau memahami yang tersirat. Itulah yang dimaksud malaikat Malik. Ternyata diri kita sendiri ketika kita belum menyerahkan hak milik Tuhan kepada Tuhan. Maka kalau kita sudah menyerahkan hak miliknya Tuhan yang sebenarnya ada pada diri Tuhan, hidup harus kita kembalikan kepada Tuhan, badan dikembalikan kepada Tuhan, sehingga manusialah yang menjadi laisa kamisli syai'un, bukan Tuhan. Apa buktinya manusia itu laisa kamisli syai'un? Manusia tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Bila tidak ada Tuhan, manusia tidak akan pernah mengenal apa-apa dan tidak akan pernah mengenal siapa-siapa. Logikanya di dalam surat Al-Insan ayat pertama, bahwa manusialah yang laisa kamisli syai'un. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu ketika kamu saat itu belum bisa disebut? Nah, itu kan manusia.
Manusia itu tidak bisa disebut. Kenapa? Karena memang manusia tidak ada. Laisa kamisli syai'un, tidak serupa apa-apa dan tidak serupa dengan siapa-siapa. Siapa itu? Ya manusia. Kalau Allah itu maha nyata, maha jelas. Begitu abangku, bisa dipahami abangku, abang langit? Jadi cara prakteknya guru gimana itu? Cara prakteknya? Kalau memang Allah, cara prakteknya, kalau Anda tidak punya hidup, kalau Anda tidak punya badan, kalau Anda tidak punya daya upaya, bagaimana mungkin Anda bisa praktek? Ya enjoy saja, biar Allah sendiri yang praktek pada kita, ya enggak? jadi peranan kita seperti apa ini pada saat ini? Maksudnya kita kan, jadi bagaimana itu guru itu? Anunya, jadi apa yang kita lakukan ini sekarang ini? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu harus kita lakukan. Maknanya jangan dimaknai dengan paham manusia. Kalau paham manusia begini, oh harus, berarti saya harus diam saja, tidak kerja, tidak sholat, diam, pokoknya diam. Nah, bukan itu. Itu kan masih pemahaman manusia. Kalau pemahaman Allah, pemahaman Tuhan, kita digerakkan apapun, hati kita harus tetap rela, ridho bahwa ini kehendak Tuhan, ini maunya Tuhan, ini ketetapan-ketetapan Tuhan. Itulah enjoy. Bisa dipahami ya Bang? Berarti harus nerima saja ya? Nah, karena kita tidak punya daya apa-apa, katanya makhluk. Kalau makhluk kan enjoy saja seperti mayat. Mandi dimandikan, kafan dikafankan, sholat disolatkan. Enjoy kan mayat itu? Iya, iya. Nah, itulah maknanya enjoy itu. Jadi enjoy itu terjadi bila manusia sudah kembali kepada fitrahnya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa, yang laisa kamisli syai'un. Maka dari itu kebanyakan manusia karena kajinya lewat kemanusiaan akan terbentur dengan laisa kamisli syai'un. Allah itu tidak berupa dan tidak tidak bersuara dan tidak berhuruf, tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Lah kalau Allah begitu, sampai kapan kita jadi Tuhan terus? Ya enggak Kang Mas? Ya. Selama ini kan seolah-olah kita sudah menghukum Tuhan, memenjarakan Tuhan, seolah-olah saya makan ini bukan perbuatan Tuhan, saya bekerja bukan perbuatan Tuhan, saya sholat bukan perbuatan Tuhan. Seolah-olah kita sudah memenjara Tuhan, dan seolah-olah kita sudah menghukum Tuhan bahwa Tuhan itu lemah. Ya enggak Mas? Tapi ada ayatnya itu. Ya. Tapi ada minta maaf ini sepotong. Maksudnya ada ya ada apa-apa. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak makan. Terus di sisi lain dalam segi ilmunya ini gimana? Semuanya dia. Tuhan tidak tidur, tidak makan dan tidak apa-apalah. Memang di dalam Al-Quran itu mengandung yang tersurat dan yang tersirat. Memang Allah itu di balik layar. Contoh, sutradara di dalam perfilman itu di balik layar, tidak mau dikenal dia. Yang dikenalkan hanya aktor-aktrisnya saja. Jadi biarlah penonton nonton aktor-aktornya, bahwa manusia penontonnya tidak tahu bahwa apapun yang diceritakan oleh aktor-aktor itu atas tulisan, atas kehendak sang sutradara. Namun manusia hanya berfokus yang tersurat, yang dilihatnya, ya kan? Karena kita melihat itu cerita manusia.
Jadi yang kita tangkap ya seolah-olah semuanya perbuatan manusia, bukan perbuatan sutradaranya. Seolah-olah semua yang terjadi ini atas ulah manusia. Sampai kapan Allah kita penjarakan? Iya enggak Kang Mas? Iya. Nah, dari situlah contoh Kang Mas. Ketika kita melihat mayat, kita kasih makan. Kalau manusia butuh makan dan minum, meskipun dia mati, dikasih makan, ia bisa menelan. Meskipun manusia itu mati, dikasih minum, bisa nelan. Kalau yang butuh makan itu manusianya. Ya kalau yang butuh minum itu manusianya. Ternyata tidak bisa nelan mayat itu kan. Kenapa? Karena mayat itu sudah mencapai fitrahnya. Asalnya tidak ada, kembali kepada tidak ada. Asalnya mati, kembali mati. Ketika mayat itu sudah mati, ia akan sadar. Ternyata ketika aku hidup, yang makan, yang minum, yang kerja, yang naik motor, yang lagi apa. Oh ternyata semuanya Allah. Baru sadar kalau manusia sudah mati. Ya enggak Kang Mas? Iya. Kalau manusianya belum mau mati, sampai kapan akan sadar bahwa semua yang ada di alam semesta, bahkan yang ada pada diri kita ini ya nyatanya kuasa Allah, ya kan? Maka dari itu diajarkan mutu qabla antal maut. Matikan dirimu sebelum datang kematianmu. Agar apa? Agar hidupmu bisa enjoy. Ya enggak Kang Mas Langit? Iya. Bisa dipahami kira-kira? Mulai paham ya? Mulai dikit-dikit. Jadi ini Guru minta maaf ini. Iya silakan. Mungkin ini, tapi enggak apa-apa ya, pertanyaannya agak lain. Iya enggak apa-apa. Bebas Kang Mas, kita belajar bersama di sini Kang Mas. Tapi kalau itu Guru itu gimana itu caranya itu dalam ayat Allah itu? Bagaimana caranya mengingat Allah itu Guru itu? Bagaimanakah cara mengingat Allah? Ini yang bertanya siapa? Abang Langit apa Abang Ristarum? Saya Langit. Abang Langit ya. Namanya zikrullah, mengingat Allah. Contoh Kang Mas seumpama tidak pernah tahu wajah saya, tidak pernah bertemu saya. Kang Mas hanya tahunya saya enjoy. Ya kan? Iya. Pasti yang Anda ingat ya nama enjoy. Tidak bisa Anda mengingat saya. Kenapa? Anda belum bertemu saya. Ya enggak? Ya, karena belum ketemu ya. Nah, kepada Allah pun juga begitu. Bagaimana mungkin Anda bisa zikrullah, ingat Allah bila Anda tidak ketemu Allah dulu? Masuk akal? Ya berarti kalau kita seumpamanya ini bilang la ilaha illallah, la ilallah, apakah itu ingat itu? Itu artinya ingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah yang kita baca itu kita tidak ingat kepada Allah, kita hanya mengingat kepada diri kita saja yang bisa berzikir la ilaha illallah, ya enggak? Oh ya. Masuk akal? Iya. Nah, berarti masih nyebut itu ya? Itu kan masih ingat hawa nafsu yang bisa membaca la ilaha illallah Kang Mas. Kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan siapa di balik nama Allah itu, ya enggak? Iya. Nah, jadi untuk berzikir kepada Allah ya harus ketemu Allah dulu. Contoh, Kang Mas ke pondok uripe Allah, ketemu dengan saya, tahu lagak-lagaknya saya, tahu gerak-gerik saya. Ketika Kang Mas pulang dari pondok, Kang Mas ada di rumah, Kang Mas lagi makan bisa ingat saya. Ingat wajah saya. Kang Mas lagi minum, lagi sholat, bisa mengingat saya, ya enggak? Karena sudah bertemu. Ya. Kalau Kang Mas belum bertemu, hanya bertemu dengan kata-kata enjoy saja, ya enggak akan pernah bisa membayangkan saya, ya kan? Iya. Jadi Kang Mas tadi bertanya, bagaimana caranya zikrullah, ya kan? Ya, ingat Allah. Bagaimana caranya ingat Allah? Bagaimana caranya mengingat Allah? Saya pribadi, saya tidak butuh mengingat Allah. Kenapa? Allah yang butuh mengingat saya. Paham? Ya.
Contoh begini Kang Mas, lebih mudahnya. HP tidak butuh Anda, tapi Anda lah yang butuh HP. Tentunya yang wajib mengingat HP, yang wajib memperhatikan HP, yang wajib menyaksikan HP Anda di mana HP Anda berada, HP Anda apa Anda? Saya. Yang punya HP yang wajib menyaksikan HP-nya ya enggak? Iya, yang punya HP. Kang Langit miliknya Allah. Apa mungkin Kang Langit diwajibkan ingat kepada Allah? Wong Kang Langit itu sudah milik Allah. Tentunya Allah sendiri yang mengingat Bang Langit. Apapun yang dikerjakan oleh Bang Langit, Allah pasti tahu. Kenapa? Karena di balik Bang Langit ya Allah, ya enggak? Berarti kalau begitu artinya ingat itu apa itu Bang? Apa itu guru itu? Karena di dalam ayat itu ingat Allah. Jadi namanya saja zikrullah. Tentunya yang berhak berzikir itu manusia apa Allah? Kalau dalam segi syariat ya manusianya yang mengingat Allah ya kan? Ya kalau dalam syariat ya seolah-olah Allah tidak bisa mengingat kita, dilemahkan oleh manusia. Karena di sini kajiannya dari atas ke bawah, dari langit ke dunia, dari Allah ke manusia. Selama ini kita mengkaji dari bawah ke atas ya tidak sampai-sampai. Kajiannya dari manusia kepada Tuhan ya tidak sampai-sampai, ya kan Kang Mas Langit? Iya karena kan kalau kita yang karena manjat kan setengah mati kan. Iya. Kalau kita masih makanya kita harus mengenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa sih diriku ini? Oh, diriku langit ini ada karena ada diri Allah. Tanpa Allah, Kang Langit tidak akan pernah mengenal langit. Tanpa Allah, Kang Langit tidak akan pernah mengenal bahwa diri Anda adalah manusia, ya enggak? Berarti siapa yang berhak mengingat? Allah kah apa manusia? Mana ada kalimat zikrun nas? Enggak ada. Yang ada zikrullah. Berarti zikirnya Allah. Ya enggak Kang Mas? Ya mungkin sinyalnya Abang Langit. Kita sambut Bunda Saripah. Lama tak jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Bunda? Sehat. Gimana Bunda? Apa yang mau disampaikan Bunda di pagi yang indah ini Bunda? Silakan Bunda. Aku nyimak aja dulu Ustadz. Belum ada yang saya sampaikan. Salam ya pada suami dan anak-anak ya Bunda. Iya Ustadz. Alhamdulillah. Abang Langit masih dengar? Ini ada pertanyaan di bawah, masih gimana caranya bisa sadar di setiap detik, menit, jam, dan hari? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu? Allah lah yang berhak mengingat kepada apa yang diciptakannya. Jadi kita mah enjoy saja. Jadi untuk prakteknya ya jangan dipraktekkan. Biar Tuhan yang mempraktekkan kita. Biar Tuhan yang mempraktekkan semuanya. Kita mah enjoy saja. Bisa dipahami ya Bangku Langit? Mungkin Bang Isa, Bang Ristar, ada pertanyaan silakan. Ayo kita ramaikan komal ini. Mungkin Abang Langit sinyalnya kurang bagus. Silakan Abang Rit Tarum.
Lanjut aja, Beb. Ini, Beb. Terkait laisa kamisli syai'un. Artinya substansinya adalah syai'. Syai' itu adalah sesuatu, bukan sesuatu, tapi dia sesuatu. Begitu. Tolong jelaskan yang itu aja dulu. Mohon petunjuknya, Bib. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang prasangka kita selama ini memahami yang laisa kamisli syai'un itu Allah. Seolah-olah Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Kenapa? Kalau sama dengan sesuatu apapun berarti Allah sama dengan yang sama dengan ciptaannya, ya kan? Logikanya begini. Sebenarnya Allah itu sama dengan segala sesuatu. Allah sama dengan manusia. Makna sama di sini bukan makna sama sesuai sudut pandang manusia loh ya. Makna sama di sini begini. Contoh, hidup yang ada pada diri Anda itu satu. Tapi dengan hidup yang satu yang ada pada diri Anda dengan hidup Anda bisa menyaksikan langit, Anda bisa menyaksikan bumi, Anda bisa menyaksikan hutan, Anda bisa menyaksikan kejadian-kejadian, Anda bisa menyaksikan bencana dan sebagainya. Padahal itu semua kesaksian hidup. Apa bedanya yang disaksikan dan yang menyaksikan? Ya enggak? Bisa dipahami abangku? Kita sambut saudara kita Abang Isa Ansori. Ayo Bu Syarifah, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Syarifah. Ustadz, oh ini ada yang saya mau tanyakan kan? Iya silakan Bunda. Kenapa kita semakin udah ke langit semakin banyak perannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Memang semua yang ada di dunia ini peran langit, Bunda. Memang semua yang tersurat di dalam kitab-kitab yang tersurat itu, Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur dan sebagainya, itu hasil dari yang mutasabihat, hasil dari yang dalam, sehingga memancar kepada banyak-banyak surat itu tadi. Maka dari itu jangan terkejut ketika Anda sudah di langit, maka ya banyak perannya, karena sebenarnya bukan peran manusia itu sendiri. Ya peran Tuhan itu sendiri yang bermacam-macam. Ada yang peran sebagai orang Islam, ada yang peran sebagai orang Kristen, Hindu, Buddha dan semuanya. Itulah jamalnya peran-peran Tuhan, indahnya peran-peran Tuhan. Begitu Bunda. Maksudnya gini Ustadz. Mungkin kan contoh kan sebagai si A umpamanya kan tidak disadarkan gitu kan. Terus dalam sehari-harinya katanya ada terus perannya, bertambah berat katanya gitu perannya. Semakin dia mengenal ketuhanan, dia semakin banyak ujiannya katanya gitu. Memang kebanyakan kalau berketuhanan kita pahami lewat kemanusiaan memang banyak ujiannya Bunda. Kenapa? Karena manusianya masih merasa mengenal Tuhan. Iya. Kalau manusianya sudah makrifat, sudah tidak makrifat lagi karena Tuhanlah yang berhak bermakrifat kepada manusia, maka semakin di langit ya semakin enjoy, semakin ringan bebannya. Kenapa? Karena bukan pekerjaan manusia lagi, ya enggak? Iya, memang betul bukan pekerjaan manusia lagi kan. Oh, udah saya bilang kan, nikmatin aja apa yang diperankannya, nggak usah takut, nggak usah was-was gitu. Mungkin itu yang terbaik buat kamu. Kita kasih nasihat umpamanya kan Ustadz. Jadi di situ kalau ada kita, ada manusianya,
semakin ketakutan ya Ustadz ya. Nah, semakin ada manusianya ya semakin banyak perannya dan semakin banyak ujiannya, ya kan? Iya. Itulah maka dari itu manusia kebanyakan bilang orang makrifat itu banyak ujiannya. Kenapa? Karena manusianya yang merasa bermakrifat. Iya betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambut abangku Mazi, perkenalkan diri abangku. Belajar bersama di sini abangku. Ya guru, salam kenal. Sami-sami belajar abangku. Silakan Kita tadi guru, gimana caranya kita guru bisa enjoy setiap detik, setiap jam, setiap hari. Aku kalau di sini paham ya guru, bisa nerapin, tapi kalau udah turun ke dunia, ke masa lapangan, lupa guru enjoynya guru. Mohon petunjuk guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang untuk menuju enjoy yang abadi, yang kekal abadi, yang langgeng, itu memang kita harus kembali kepada yang langgeng. Maknanya kita harus tahu diri, siapa diri kita. Kita hanya diperankan. Kadang Anda diperankan ndak enjoy, ya harus tetap enjoy. Kenapa? Anda bisa ndak enjoy itu ya karena ada enjoy. Karena ada Allah. Ketika Anda susah menderita, iya harus enjoy. Kenapa? Yang memerankan Anda susah menderita, bingung, iya Allah juga, ya ndak? Jadi penderitaannya tidak seperti penderitaan Anda ketika Anda belum kenal Allah. Sama seperti ceritanya Nabi Ayub. Menurut kemanusiaannya Nabi Ayub itu sakit dan tersiksa menurut penilaian manusia. Namun Nabi Ayub itu sudah tahu dirinya yang menguasai aku Allah, yang memberi sakit aku Allah. Ngapain aku ndak enjoy? Ya aku ya tetap enjoy. Sehingga sakitnya itu bukan jadi penyakit lagi, tapi menjadi rahmat, menjadi nikmat. Sehingga beliau tidak merasakan sakit lagi, tapi menikmati. Para nabi orang yang bercerita penderitaannya, kenapa? Karena yang menceritakan para nabi dan rasul itu orangnya menderita, yang diceritakan ya penderitaannya. Padahal para nabi dan rasul itu enjoy. Kenapa? Nabi dan rasul itu sudah ahad dengan Tuhannya, sudah mengerti bahwa dirinya itu dikuasai Tuhan. Meskipun Nabi Muhammad di Taif dilempari, tapi dia hatinya enjoy. Ini maunya Allah. Tapi kalau hatinya Nabi Muhammad dah enjoy, marah, malaikat hancurkan. Nah, karena hatinya Nabi Muhammad enjoy, biarlah mungkin nanti anak cucunya yang mengikuti aku, ya kan? Tetap enjoy Kang Mas. Meskipun Kang Mas memikirkan pangan, memikirkan apapun, yang penting pusaka Anda enjoy. Nah itu guru yang belum bisa nerapin terus itu guru. Pengennya connect terus. Nggak usah diterapin. Biar Allah yang nerapkan pada diri kita. Kenapa? Kita ini milik Allah, bukan Allah yang milik kita. Makanya itu cara prakteknya bagaimana? Nggak usah praktek, biar Allah yang praktek. Kenapa? Allah penguasa kita, ya enggak? Iya, iya. Jadi memang sulitnya manusia berangkat menunggangi hawa nafsunya, seolah-olah manusianya yang harus bisa menerapkan. Tidak bisa selamanya, ya kan? Bila masih ada manusianya, tidak bisa enjoy. Maka dari itu bila manusianya rela, ridho, dikuasai Allah, maka nanti akan mendapatkan enjoy, dipermudah semua, dibuka semua pintu rezekinya. Kenapa? Karena ia sudah di dalam surga. Apa sih maknanya surga itu? Hatinya ridho, ridwan, ridho kepada maunya Allah. Kalau Anda sudah ridho dengan maunya Allah, sedih apapun Anda, cuma pura-pura sedih, tidak sedih sungguhan. Ya enggak?
Iya benar. Marah apapun Anda, cuma pura-pura marah. Kenapa? Sedih dan marahku ini kan milik Allah. Ngapain aku marah? Sedih ini kan milik Allah. Ngapain aku bersedih? Tapi ada pertanyaan lagi. Masa Allah sedih? Nah, kalau masih ada manusianya banyak pertanyaan. Namun kalau kita sudah ridho kepada Allah, sudah enjoy saja, tidak ada pertanyaan, mau semuanya Allah. Jadi Allah tidak bisa sembunyi lagi. Iya tidak Kang Mas Mazi? Jengglek. Enjoy itu berarti dari rasa guru ya. Rasa enjoy berarti. Tapi kadang rasa enjoynya itu hilang itu kadang guru. Enjoynya sih tak pernah mengalami sih, enak sih emang. Iya. Kadang nggak bisa terus, kadang hilang enjoynya kalau udah ngadapin dunia guru. Berarti enjoynya kan masih enjoy pura-pura Kang Mas. Enjoynya Iya. ya. Silakan Kang Najamuddin. Tapi alhamdulillah guru, kata Kang kan pernah merasa enjoy, arti kan cucu dicicipin kan. Dicicipin rasa enjoy itu. Nah, maka carilah enjoy itu yang berkekalan. Kan betapa enaknya kita. Kalau kita merasakan enjoy itu kekal, sepertinya betul. Kekal. Iya, Nah, itu maksudnya ini gitu masalah guru. sama sekali. Bisa kekal terus, connect terus kekal. Ah, itu loh, wah nikmat sekali aku guru. Aku cuma nyicipin aja guru. Pengen kok kekal. Gitu loh guru. Maksud aku gitu. Jadi ya, Nah, bener sepertinya dunia ini nggak jadi apa masalah sedikit pun kalau kita sudah enjoy. Apa artinya dunia ini sebenarnya, Kang? Iya, maksudnya pengen terus aku, Iya, pengen itu. terus kekal, pengennya gitu, tapi susah. Waduh, gimana ini caranya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon Memang petunjuk kebanyakan sama guru. Kebanyakan Makanya manusia ini minta ingin, petunjuk. ya, kebanyakan Petunjuk sama manusia ingin WA hidup lagi, bahagia WA kan guru, Mas? ya. WA Ya Kang guru. Mas. Udah lah, Kebanyakan kita tukar. Gimana, kebanyakan manusia itu ingin hidup bahagia. Berarti Ya. hidup bahagia di sisi Allah itu berarti kan harus kembali ke sisi Allah. Namun Enggak, aku nggak pengen anehnya, bahagia guru, aku nggak Ah, pengen bahagia. namun Pengennya anehnya enjoy tadi kebanyakan pokoknya, pengennya enjoy tadi. Udah aku nggak pengen bahagia. kebanyakan Ya, manusia urusan bahagia, urusan- takut mati. Urusan belakang nanti. Pokoknya pengen gue enjoy tadi, udah wes, nggak pengen bahagia, Iya, Mas. surga, nggak usah, nggak perlu itu. Bener Mas. Apalah Pengen artinya gue enjoy, dunia ini Mas kekal kalau sudah tadi enjoy. tuh. Pengen gue tadi. Kita minta saran juga tambahan dari Bunda Noni, mungkin ada Lanjut Bunda Noni. Bunda, mana Bunda? Mohon petunjuk Bunda, aku tuh lagi nol Bunda, nggak tahu apa-apa Bunda, mohon petunjuk. Noni. Noni, Assalamualaikum Bunda Noni, ayo. Di mute itu. Mas-mase memang kalau udah di enjoy itu bukan kita bahagia-bahagia terus. Ada kadang-kadang perannya sedih, ada kadang-kadang perannya kalau bahagia. enjoy nggak ada gitu, nggak ada kata sedih, kata apa nggak ada. Enjoy, makanya pengen kekal aku. Karena perannya Tuhan, bukannya peran manusia lagi gitu. Ya. Bunda, alhamdulillah sudah dirasai enjoy Kakang nih. Sudah dirasai kan? Aku Jadi betapa yakin nikmatnya dia. kayak ya benar. Intinya itu kayak guru. Aku yakin nabi semua itu ilmunya enjoy juga. Aku yakin itu Iya. pasti. Aku yakin. Bener itu, 100% ini. bener itu, bener Kang. Guru, mana sih mana guru? Diajak Iya ngobrol Kang nanti Mas, enak. ya Guru. Kang Mas. Oh ya Asik, udah, Kang oke Mas. guru. Nah. Bunda Noni. Oh masih sibuk mungkin Bunda Noni. Ya udah sudah biar. Jadi memang Kang Masih Mas, enjoy. sedih, bahagia, susah, menderita itu tetap ada seperti yang dialami oleh para nabi kita. Namun bagi mereka kesedihan itu sudah bukan kesedihan lagi. Maknanya ketika kita contoh kita mengkhawatirkan anak kita, namun dalam hati kita
Yang membuat aku berkhawatir ini kan ya Allah. Iya tadi kembali lagi guru, kuncinya enjoy lagi, dia bisa kuncinya itu enjoy. Akhirnya di dalam penderitaannya kembali aku yakin kuncinya Kang Mas, itu. sudah Guru sudah menerobos, Guru. Kang ini sudah menerobos, Guru. Dia mau kekal. Iya. Nah, maksud saya gitu, pengen kekal Guru. Kadang itu namanya manusia itu. Iya, Kang. Aduh, lupa kadang. Udah nggak connect itu loh yang aku yang pengennya itu aku kekal enjoy terus gitu Guru. Pengenku. Tapi kadang hilang, seketika hilang, ceres, aduh. Tapi pasti sadar, masih enjoynya, wah mana ini enjoynya kok hilang, aku gitu masih dalam anu. Intinya kita ini sudah kekal, apanya yang mau dikekalkan Kang Mas? Enjoynya Guru, aku pengen kekal enjoynya. Hidup biar ini bisa kan kekal, ya kan? Hidup ini kan kekal. Jadi yang enjoy itu sebenarnya hidup ini yang enjoy, bukan manusianya Kang Mas. Kalau masih enjoynya ala manusia, kadang datang, kadang pergi, kadang itu gak kekal. Nah, kenapa? Karena masih hidupnya manusianya. Jadi maknanya kembalikan lagi bahwa hidup ini Allah. Bila terjadi apa-apa pada diri kita, kita ditaruh di keadaan yang enak. Pengennya gitu Guru, tapi belum kadang. Nah, pengennya kayak gitu. Iya, yang penting enjoy saja. Iya, wes jalanin aja lah. Pusing daripada. Itu pengennya kayak gitu pengennya. Prakteknya jalani aja Kang Mas, prakteknya. Jalani aja, yang penting enjoy itu prakteknya.